Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsinta Hamadianti dengan NIM 1801909. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan sekitar dan terjadi secara alami serta melalui proses yang panjang dalam mekanismenya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam, baik benda hidup maupun mati yang bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang hampir tidak pernah habis penggunaannya, contohnya air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila digunakan terus-menerus akan habis, contohnya minyak bumi. Nah, penggunaan sumber daya alam ini harus berhati-hati karena jika dipakai terus-menerus, sumber daya alam tersebut akan habis. Maka perlu dicarikan alternatif sebagai pengganti sumber daya alam tersebut, seperti menggunakan bahan bakar alkohol untuk bahan bakar minyak. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya adalah hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya bahan tambang, air, udara, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi dari teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bagus Andrean dengan NIM 1807020. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama yang dibawakan oleh saudari Arsinta Hermadianti. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan. Nah, yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, atau sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan, seperti contoh air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, atau sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Nah, seperti contoh minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited, seperti contoh sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu ada sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya. Yang pertama ada sumber daya alam penghasil bahan baku, atau sumber alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya menjadi lebih tinggi. Seperti contoh hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada sumber daya alam penghasil energi, atau sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Seperti contoh, ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Nah, tetapi perlu juga dipertimbangkan pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dalam arti dijaga yang sesuai peruntukannya, sehingga sumber daya alam tersebut dapat dipakai secara terus-menerus tanpa merusaknya. Satu hal yang belum banyak disentuh oleh semua kalangan, terutama dikaji secara mendalam, baik dalam forum akademis maupun non-akademis. Sebenarnya, kajian dalam ilmu lingkungan aspek dibahas ada 3 macam, yaitu ada biotik, abiotik, dan kultur. Hal ini dapat dilihat pada skema sebagai berikut. Nah, jadi dalam belajar pada kajian ilmu pengetahuan, memang belajar tidak hanya setengah-setengah atau hanya beberapa aspek saja, tetapi harus belajar secara holistik. Seperti pada skema di atas, bahwa lingkungan tersebut tidak bersifat statis tetapi dinamis, sehingga perlu adanya sebuah terobosan baru dalam mencari sebuah strategi secara komprehensif dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan atau sustainable development. Sehingga perlu adanya tambahan kajian untuk sebuah diskusi dalam sebuah perencanaan pembangunan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam ataupun kerangka diskusinya sebagai berikut. Yang pertama itu
ada melihat isu lingkungan secara holistik. Yang kedua, konsepsi pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, ada definisi dan tujuan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, ada instrumen-instrumen dan strategi pengelolaan lingkungan. Yang kelima, ada mengapa tata ruang penting dalam pengelolaan lingkungan. Yang keenam, kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Yang ketujuh atau yang terakhir, tantangan pengelolaan lingkungan di masa depan. Nah, dalam membahas poin di atas, tentunya memerlukan kajian tersendiri untuk membedakannya secara mendalam dan detail. Nah, sekian pematerian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni Pujilasari dengan NIM 180459. Selanjutnya ada tanah. Tanah termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tanah berasal dari hasil pelapukan benda-benda organik maupun benda-benda anorganik. Keadaan tanah antara tempat satu dengan tempat yang lainnya tentu saja berbeda. Di daerah yang tanahnya subur sangat cocok untuk pertanian. Ada pula daerah yang tanahnya tandus sehingga tanaman tidak dapat tumbuh subur. Tanah dapat berupa campuran batu-batuan yang lapuk atau dapat berupa humus. Humus merupakan materi yang berasal dari hasil pembusukan tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung unsur hara, sehingga humus sering digunakan sebagai pupuk. Unsur hara merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, menurut para ahli, tanaman memerlukan 16 unsur hara agar dapat tumbuh secara normal. Dari unsur hara ini tuh diambil dari udara dan ada juga yang dari tanah. Nah, yang dari udara itu ada 3 unsur hara. Yang pertama ada karbon, lalu yang kedua ada hidrogen, yang ketiga ada oksigen. Nah, unsur hara lainnya itu sebanyak 13 unsur yang diambil dari tanah, 13 unsur hara yang diambil dari tanah melalui akar tanaman. Itu tuh ada nitrogen, fosfor, kalium, dan belerang atau sulfur. Nah, sedangkan sisanya itu hanya diserap oleh tanaman dalam jumlah sedikit. Pupuk dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada pupuk alam dan satu lagi ada pupuk buatan. Pupuk alam itu merupakan pupuk yang diperoleh secara langsung dari alam yang berupa pupuk kandang, pupuk hijau, humus, serta kompos. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan, kotoran ternak kayak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, dan sebagainya. Pupuk hijau itu merupakan pupuk alam yang berasal dari tanaman atau bagian tanaman masih muda yang dipendam dalam tanah untuk menambah unsur hara terutama nitrogen. Humus merupakan pupuk alam yang berasal dari pelapukan secara alamiah batang, daun, atau bagian tanaman lainnya. Kompos merupakan pupuk alam yang berasal dari pelapukan berbagai jenis bahan seperti daun, jerami, rumput, kotoran hewan, dan sebagainya. Nah, untuk mempercepat proses pelapukan ini dilakukan menambah bahan-bahan tertentu yang dapat mempercepat proses pelapukan. Nah, yang kedua itu kan ada pupuk buatan. Nah, pupuk buatan ini merupakan hasil olahan manusia. Pupuk buatan dapat berupa pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Dengan pupuk tunggal ini merupakan pupuk yang hanya mengandung 1 unsur hara saja, seperti pupuk urea. Sedangkan pupuk majemuk itu mengandung beberapa unsur hara seperti pupuk NPK. Dimana pupuk NPK ini yang dapat berbentuk cair maupun padat. Biasanya pupuk NPK ini itu dikenal sebagai dengan pupuk mutiara yang bentuknya bulat-bulat gitu. Nah, meskipun tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi manusia perlu melestarikan tanah tersebut. Nah, cara mengolah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur dengan memberikan pupuk alami maupun pupuk buatan. Nah, mengolah tanah tandus yang menjadi tanah subur itu contohnya adalah penghijauan kembali hutan-hutan yang gundul. Hutan yang gundul itu dapat menyebabkan berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah sehingga tanah menjadi kering. Yang kedua ada air. Sama halnya dengan tanah, air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Persediaan air antara tempat yang satu dan tempat yang lainnya tentu saja juga berbeda. Ada tempat yang mengalami mengalami air yang berlimpah, ada juga yang kekurangan air. Nah, daerah-daerah yang persediaan airnya kurang hanya mengandalkan dari air hujan. Akibatnya, apabila kemarau tiba, maka daerah tersebut akan mengalami kekurangan air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk berbagai hal seperti mencuci, mandi, memasak, meminum, dan sebagainya. Menurut para ahli, tubuh manusia ini memerlukan air sekitar 8 liter. Air tersebut dapat diperoleh dari air minum ataupun makanan. Air yang digunakan untuk minum harus bebas dari bakteri, sehingga perlu dimasak dulu
terlebih dahulu ketika hendak diminum. Nah, berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan air adalah berkurangnya persediaan air bersih dan pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan karena limbah industri maupun limbah rumah tangga, di mana limbah industri ini dibuang sembarangan ke sumber air atau sungai yang mengakibatkan pencemaran air. Tidak hanya limbah industri yang dibuang sembarangan, tetapi limbah rumah tangga pun dibuang ke sumber-sumber air yang menyebabkan air tersebut menjadi tercemar. Air yang tercemar tidak dapat digunakan oleh manusia karena air-air tersebut mengandung bakteri-bakteri berbahaya bagi tubuh manusia. Agar persediaan air bersih itu tetap ada, maka harus diusahakan penghijauan kembali hutan-hutan yang gundul serta menjaga agar sumber-sumber air tidak tercemar. Limbah-limbah yang dihasilkan dari industri maupun rumah tangga sebaiknya tidak dibuang ke sumber-sumber air yang akan mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Castianini dengan NIM 1801843. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Ini saya akan menjelaskan tentang bahan tambang. Bahan tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau new renewable. Bahan tambang bisa berupa emas, besi, logam, dan lain-lain. Penggunaan barang tambang harus dibatasi sehingga dapat digunakan untuk generasi mendatang. Karena daur ulang sendiri selain bisa mengurangi sampah, daur ulang juga bisa menghemat sumber daya alam. Kemudian ada minyak bumi. Minyak bumi juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau new renewable. Minyak bumi berasal dari bumi yang disebut minyak bumi. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau new renewable. Proses pembentukan minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Minyak bumi dipercaya berasal dari anaerob atau tanpa oksigen, dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun. Kemudian selanjutnya ada fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama ada bahan bakar gas. Bahan bakar gas memiliki titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan mempunyai karbon atom dari C1 sampai C4 yang dikenal sebagai gas LPG. Yang kedua ada petroleum ether, mempunyai titik didih antara 20 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan memiliki atom karbon di antara C5 sampai C7 yang digunakan sebagai pelarut. Yang ketiga ada bensin atau gasolin, mempunyai titik didih antara 30 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dan memiliki atom karbon C5 sampai C12 dan digunakan untuk bahan bakar. Yang keempat ada minyak tanah atau kerosen, mempunyai titik didih antara 175 derajat Celcius sampai 275 derajat Celcius dan memiliki atom karbon C12 sampai C16 dan digunakan untuk memasak. Yang terakhir ada solar, mempunyai titik didih antara 250 sampai 400 derajat Celcius dan memiliki atom karbon di atas 12 dan digunakan sebagai bahan bakar diesel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadina Nasti dengan NIM 1802175. Saya akan menjelaskan mengenai fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi yang pertama adalah bahan bakar gas. Bahan bakar gas atau yang dikenal dengan LPG merupakan bahan bakar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar gas memiliki titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan memiliki jumlah atom karbon C1 sampai dengan C4. Bahan bakar gas ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak. Selain itu, sebagai bahan dasar pembuatan produk-produk petrokimia. Petrokimia sendiri merupakan suatu jenis industri yang bergerak pada pengolahan bahan kimia yang menggunakan bahan baku dari hasil proses pengolahan minyak bumi dan gas bumi. Selanjutnya, fraksi yang kedua yaitu petroleum ether. Petroleum ether ini merupakan cairan yang bening, tidak berwarna, sangat mudah terbakar,
non-fluorescent dan memiliki bau hidrokarbon yang khas. Nah, petroleum ether ini tidak larut dalam air karena kepadatannya yang kurang. Oleh karena itu, ia mengapung di atas air. Nah, petroleum ether ini memiliki titik didih 20 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan memiliki jumlah atom karbon C5 sampai dengan C7. Petroleum ether ini digunakan sebagai pelarut minyak, lilin, juga lemak. Nah, selain digunakan sebagai pelarut, petroleum ether ini digunakan juga sebagai deterjen dan insektisida. Fraksi minyak bumi selanjutnya adalah bensin. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bensin ini terbuat dari minyak mentah atau cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi yang kemudian disebut dengan petroleum. Nah, bensin ini mempunyai titik didih antara 30 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon C5 sampai dengan C12. Nah, salah satu kegunaan bensin ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda 2 maupun kendaraan bermotor roda 4. Nah, fraksi yang selanjutnya adalah minyak tanah. Minyak tanah adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Nah, minyak tanah ini mempunyai titik didih antara 175 derajat sampai 275 derajat Celcius dengan atom karbon dari C12 sampai C16. Nah, biasanya minyak tanah ini didistilasi langsung dari minyak mentah dan membutuhkan perawatan khusus sehingga menghasilkan kualitas minyak yang baik. Nah, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar untuk memasak. Selanjutnya ada solar. Solar merupakan bahan bakar kedua yang sering digunakan setelah bensin. Nah, solar ini adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi yang didistilasi. Nah, solar ini memiliki titik didih 250 derajat Celcius sampai dengan 400 derajat Celcius dengan jumlah atom lebih dari 12. Nah, kualitas solar ini ditentukan dengan setane number atau dengan bilangan setane. Nah, semakin tinggi bilangan setane, maka kualitas solar akan semakin baik pula. Nah, kegunaan solar dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan sebagai bahan bakar diesel. Sekian penjelasan mengenai fraksi-fraksi minyak bumi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wulan Yulianti dengan NIM 1802266 akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu destilasi bertingkat minyak bumi. Nah, tahun ke tahun nampaknya bahwa penggunaan SDA atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui semakin meningkat. Nah, faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan sumber daya alam di antaranya itu adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, jumlah penduduk semakin meningkat. Nah, manusia menggunakan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Tak hanya itu pula, tanah pertanian banyak digunakan untuk perumahan, pabrik, industri, ataupun jalan raya. Nah, ini akan berakibat mengganggu stabilitas sumber daya alam lain seperti berkurangnya persediaan air bersih dan berkurangnya hasil pertanian. Nah, selanjutnya ada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, kemajuan iptek tidak hanya memberikan dampak positifnya saja, tetapi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan. Nah, salah satu dampak positif dari iptek adalah meningkatnya kesejahteraan manusia. Nah, sedangkan dampak negatif dari iptek itu sendiri adalah pencemaran lingkungan. Nah, maksud dari pencemaran lingkungan di sini itu seperti pencemaran udara, pencemaran air, serta pencemaran tanah.
Nah, usaha untuk menjaga sumber daya alam dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang, antara lain yang pertama itu pengelolaan sumber daya alam hendaknya dilakukan secara maksimal. Nah, sehingga lebih banyak menghasilkan dampak positif bagi kehidupan manusia serta produktivitas dari sumber daya alam tersebut dapat berlanjut. Nah, yang kedua itu ada melakukan regenerasi bagi sumber daya alam tersebut, seperti penambangan pohon disertai dengan penanaman kembali. Nah, yang ketiga itu harus ada aturan yang ketat, sehingga setiap orang tidak dapat mengeksploitasi sumber daya alam dengan semena-mena. Nah, bagi yang melanggar aturan tersebut harus diberi sanksi yang berat. Nah, sehingga orang itu tidak melakukan pelanggaran tersebut atau jerak. Nah, yang keempat, mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti halnya penggunaan teknologi agar tidak merusak sumber daya alam lain. Nah, yang kelima, mencari alternatif sumber daya alam lain, seperti halnya menggunakan alkohol sebagai pengganti bahan bakar bensin dan solar, serta menggunakan energi matahari sebagai pengganti bahan bakar gas. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.